Pak Host, terima kasih. Yulia, Ibu Yulia, Pak Hadi, dan semua teman-teman yang Surabaya, tadi Ibu Rika yang bersaksi, terima kasih. So, bagaimana? Taja hao mah? Oh, gak ngerti toh. 很好 Gak ngerti toh. Artinya hal tok. Ini Opa tadi sudah diperkenalkan oleh Ibu Yuliana ya. Terima kasih. Ya, itu kemurahan Tuhan lah. Usia itu hanya angka. Tapi kalau ada teman-teman Opa yang ikuti keset sekarang malam hari ini, baik yang dari Bali maupun yang dari Surabaya sendiri, ya, dan teman-teman yang mungkin dari ya petani dan lain sebagainya, ya, bless you semuanya. Aku kenal nggak kenal, pokoknya semua diberkati. Oke, aku dikasih kesempatan untuk bicara mengenai keluarga. Terima kasih banget. Dan aku minta maaf buat semua teman-teman. Kemampuanku memang di bahasa Mandarin. Sehingga aku banyak memakai bahasa Mandarin, tapi jangan coweti yo. Aku terjemahkan. Jadi pasti ngerti. Boleh toh? Halo. Boleh apa? Boleh. Thank you. Oke, supaya nggak buang-buang waktu, ya. Bu, kalau andai kata waktunya udah habis, kasih sign gitar aja, bunyiin gitar pelan-pelan. Ya, jadi gampang ya. Siap. Thank you. Siap. Nah, aku mau bicara mengenai ini nih, ya. Semoga jadi berkat. Apa itu? Cincin saat kita teng 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 teng. Ada yang pakai berlian. Apakah sekarang masih ada yang tempo hari? Yang pada awal-awalnya? Karena dalam keadaan pandemi sekarang ini semuanya juga kesulitan di mana-mana. Terutama tadi dikatakan oleh Ibu Yuliana, duit, cien. Ya, 金钱不是万能，但是没有钱是万万不能。Artinya apa Pak Hari? Uang bukan segala-galanya, tapi tanpa uang pun segala-galanya nggak bisa. Zoom mesti bayar listrik, mesti bayar kuota, dan lain sebagainya. Oke ya. Nah judulnya ini nih tuh, bisa dibaca nggak? Ayo, bisa ngerti nggak? Jangan dibaca Jia Yuben Nanien De Jing. Jangan dibaca begitu, karena ini adalah pinyin, ya, cara membacanya, ya. J dibaca C. Jadi bacanya Jia Yuben Nanien De Jing. Artinya apa gimana? Buat yang pertama kali dengar saya jangan kaget ya, aku orangnya belak-belakan dan kadang-kadang suka bercanda. Ya minta maaf lah, ya inilah aku ya. Aku nggak bisa tiru-tiru yang lain. Ya. Tapi ini artinya apa? Setiap keluarga pasti ada saja kesulitannya dan problem masing-masing. Nah ini kenapa Opa kasih judul ini? Karena maaf ya, Opa minta maaf sama semua teman-teman yang on air. Karena Opa lihat sendiri di gereja lain, di rumah lain. Beda dengan teman-teman yang di keset. Ada amin? Gak kerungu. Ya nggak apa-apa. Aku dengar kok aminnya, kok aku dengar semua amin. Puji Tuhan. Ya, mari. Opa nggak suka dengan kemunafikan, gitu. Ya, karena kalau kita munafik di gereja, shalom, haleluya, tapi di rumah seperti Tom and Jerry, so what? Pernikahan itu duet, bukannya duel. Nah, pertama kita duet. Tadi Ibu Ripka katanya umur 26 ya, kalau nggak salah ya. Pasti itu duet tuh. Semoga terus sampai terakhir semua daripada kita tetap duet. Duet berarti suaranya sama besar, sama tingginya, sama nyaringnya, dan lain sebagainya. Bukan masing-masing mau bersuara lebih keras, tapi kenyataan yang Opa lihat. Maaf ya, kecuali teman-teman yang di kaset ya. Nah, Amin. itu sekarang suara istri-istri
jauh lebih keras daripada suami. Kenapa? Iya Pak, ngeseli. Ya memang suami di mana-mana juga ngeselin Bu. Betul nggak Bu? Ada amin nggak Bu? Suami itu ngeselin Bu. Kalau kau mau menikah dengan yang tidak mengeselin, ya jangan menikah sama dia. Kalian kan penolong. Lalu bagaimana? Menolong yang mengeselin itu. Bukan dengan alasan itu maka engkau marah. Oh pas ceritanya di gereja. Ayo sekarang ibu-ibu yang berkuasa di rumahmu siapa? Semua bilang suamiku. Saya bilang pret. Ibu bohong, saya bilang. Maaf ya, untung mereka nggak marah sama aku. Yang berkuasa pada umumnya istri sekarang. Coba tanya bapak-bapak deh. Pak Hadi coba, ayo. Pak Hadi mau makan A, Bu Juliana mau makan B. Pak Hadi paksa makan A atau makan B, Bu? Pak. B. Nah, AB lah, AB lah. podo. AB Pak, AB. Podo. Pendeta juga sama. Cuma di mimbar aja keren. Di rumah mah podo. Sopo sing wani. Wani entek deh. Ya inilah cara saya ya, jangan kaget ya. Buat yang baru dengar jangan kaget ya. Lalu sini teruskan lagi nih ya. Hidup ini sering saya pakai bahasa Mandarin lagi. Nikan wo hao, wo kan ni. Artinya apa? Aku lihat engkau enak atau baik, engkau lihat aku enak atau baik. Itu maksudnya. Bisa enak bisa baik ya maksudnya ya. Yo, kok sih enak. Bojomu sugih, macam-macam. Bojomu apik, nggak kayak bojoku. Wah, susah. Maka itu pepatah Tionghoa mengatakan ni kan wo hao, wo kan ni hao. Ya, suami istri di hadapan orang lain terlihat mesra dan baik-baik. Ini opa sering lihat di mana-mana. Tapi kehidupan rumah tangganya sangat beda, lain. Padahal kalau kita mengerti ya, maaf ya, opa bukan sok mengerti, bukan. Tapi kalau kita mengerti saja ya, opa balikin dulu ke sini ya. Ini adalah perjalanan hidup kita sebagai anak Tuhan. Ya, sebentar, opa kecilin dulu. Kelihatan nggak nih? Terlihat nggak Pak Hadi? Kelihatan Pak. Tadi lupa digedein. Tuh, kita sudah harus pegang salib dipercayakan oleh Yesus. Kita masing-masing punya salib sendiri-sendiri. Ya. Tapi di tengah-tengah itu pasti ada yang mengajak. Ini artinya problem. Wadah wes, melo aku wae, bla 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 bla. Banyak yang ngajak dengan segala macam cara. Baik ekonomi, situasi, dan macam-macam. Tapi dia tetap berpegang pada salib Kristus. Tapi jangan lupa, angin pun menerpa. Bukan enak-enak. Ya, tidak seperti sering yang kita dengar di gereja, enak-enak. No, 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 no. Angin, dia tetap bertahan. Walaupun salibnya hampir rubuh. Tapi seketika angin sudah reda, maka hujan pun datang. Jadi bukan selesai persoalan. It's all in your life. Hujan reda, hujan es datang. Inilah kehidupan, Bapak Ibu. Ya, tapi dia apa? Dia tetap berpegang pada kasih Kristus. Salib Tuhan. Tapi apakah diam persoalan? Reda semuanya? Tidak. Angin makin besar. Sehingga akhirnya dengan susah payah dia mencoba tetap bertahan pada Yesus, pada salib itu. Tapi akhirnya kalah. Salib pun terlepas. Dia pun boleh katakan hampir ya menyerahlah istilahnya ini. Nah, kita bagaimana? Dalam keadaan pandemi, ekonomi sekarang semua pada susah. Ya, semua pada berteriak. Ada yang perusahaan tutup dan lain sebagainya. Tapi dia teringat
Ketika dia jatuh, Yesus mempercayakan salib itu kepada dia. Meminta dia untuk tetap berpegang kepada dia. Lalu dia berusaha bangun atau bangkit untuk kembali menaikkan lagi salib ini. Tapi angin tidak pernah diam. Tetap meniup terus. Berusaha merubuhkan lagi salib ini. Tapi dia tetap berpegang. Sampai angin pun reda. Tapi sebenarnya kalau ada lihat gambar ini, dia sudah mulai nggak tahan. Dia mulai gemetar. Dia mulai duduk. Sudah hampir terlepas lagi. Di saat sedang dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia mendengar sebuah suara. Dari jauh, suara yang dia kenal. Ya, suara yang dia kenal. Saya percaya semua bisa jawab. Suara siapakah itu? Dia menengok ke arah suara itu. Lalu apa yang terjadi? Haleluya. Air matanya dihapuskan Tuhan. Air matanya mengalir. Bukan air mata kesedihan lagi. Air mata pengucapan syukur dan sukacita. Karena Yesus tetap setia menyertai dia. Dan Yesus juga melihat dia pun setia kepada Yesus. Akhirnya kembali ke pelukan Tuhan. Bagaimana? Ini aku ngebalikin ininya bagaimana ya? Ngebalikin komputernya ya. Oh di sini. Ya, sekarang kita kembali ke firman kita, Bapak Ibu. Bagaimana dengan cerita yang barusan? Halo. Saya nggak tahu bagaimana, apakah berkesan atau tidak, ya. Tapi semoga jadi berkat buat semuanya, karena firman kita berkisah terus. Oke dah, ada persoalan. Oke dah, nggak ada keluarga yang tidak mengalami persoalan. Sepanjang pernikahan mereka, sampai Tuhan panggil. Tapi that's life. Itulah kehidupan. Kisah barusan, kalau kita bisa simak dan semua sudah pasti hafal, jadi Opa nggak usah minta dibukakan. Ingat nggak kisah pernikahan mujizat pertama yang Yesus lakukan di Kana? Itu pernikahan. Jadi betapa pentingnya sebuah pernikahan bagi Tuhan. Karena sekarang itu sebenarnya makin hari makin mudah orang bercerai. Mudah orang emosi, mudah orang mengatakan kata-kata kasar, teriakan dan lain sebagainya. Dan tidak peduli dengan akibatnya. Tapi kalau kita ingat ke kisah di Kana, bagi orang Israel semua sudah hafal kan? Tentu harus kalau bikin pesta, apalagi pesta pernikahan, harus anggur yang terbaik dikeluarkan. Baru sisanya setelah mungkin mereka sudah, ya bahasa kita ya, agak mabuk, baru dikeluarkanlah anggur yang kurang baik dibandingkan dengan yang pertama. Tapi ini kan terbalik. Sehingga mereka mengatakan, kenapakah anggur yang begini bagus kok keluarnya belakangan? Nah, di tengah-tengahnya kita sudah hafal semuanya. Ada campur tangan. Yes, amin. Yes. Sama dengan pernikahan kita. Kalau ada problem di antara suami istri dan lain sebagainya, Opa bisa ngomong begini ya karena Opa sudah lewatin. Kalau ikutin emosi, selesai. Berdoa, Tuhan tolong, I don't know nih Tuhan, aku karo lah, piye iki, ngono wae. Sederhana kok, nggak usah pakai, oh Jesus, haleluya, puji Tuhan. Nggak rasa Opa sih nggak perlu kayak begitulah. Tuhan, piye iki, tolong dong Tuhan. Berarti kita melibatkan Tuhan. Opa ada satu khotbah. Kalau Anda nanti mau suka, nanti Opa kirim-kirimin melalui, Anda bisa lihat melalui YouTube maupun melalui IG. Dengan judul apa? Menempel atau menyatu. Nah, ini yang jadi persoalan besar. Karena kalau kita selama ini hanya menempel, pernikahan juga hanya menempel dengan berbagai macam alasan. Apalagi kepada Yesus, kita hanya menempel, maka mudah dipisahkan.
Tapi kalau kita menyatu, mau dipisahkan juga berarti dua-duanya harus hancur. Atau dengan kata kalian tidak bisa dipisahkan, sudah jadi satu. Nah, sekarang kita jadi satu sama Yesus. Satu dengan keluarga, suami istri kita yang Bapak Ibu yang jawab sendiri. Karena sini dikatakan apa? Kebahagiaan yang pertama kita idam-idamkan, semua berubah menjadi malapetaka hanya dikarenakan apa? Kekerasan hati dan merasa benar sendiri. Ini yang penyakit yang bikin rusak semuanya. Ke gereja, tapi tidak berubah. Ke gereja, amin, shalom, haleluya. Bahkan yang ku mau cinta Yesus selamanya. Tuhan Yesus bilang, Fred, kau bohong. Bagaimana kau dengan suamimu? Bagaimana kau dengan istrimu? Kita nggak usah ngomong firman dulu deh. Pada firman begini, sekali lagi firman begini. Pakai huruf Tionghoa. Satu huruf, rang. Rang itu artinya mengalah. Bisa nggak kita? Belum lagi tambah satu lagi, tui, mundur. Belum lagi tambah satu lagi, ren, sabar. Huruf Tionghoa, sabar, dan satu tau, pisau, satu sing di bawahnya hati. Pisau ditusuk ke dalam hati sampai hatinya keluar air mata. Itulah sabar. Tapi saya ini, piye itu sabar? Aku gak iso sabar. Kalau ada yang kanseling sama opa bisa begitu, opa bilang, terserah. Karena apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Kadang-kadang kalau orang yang ngomong sama orang yang ngeyel, capek. Apalagi opa sudah begini tua. Ya sesuka-sukamu lah. Ya, lalu sini dikatakan lagi ya. Ke sini. Padahal kita semua tahu inilah kehendak Tuhan maksudnya ya. Apa sih kehendak Tuhan? Tidak mudah. Kalau bacanya gampang, melakukannya ya jawab sendiri. Ya. Nah, tuh love your enemies. Kasihilah musuhmu. Oke, mau dibuka di sana atau mau opa baca terserah. Matius 5 43 sampai 45. Ya, mau dibuka boleh sana jadi latar belakangnya ya atau opa baca. Opa baca langsung ya kalau mau buka-buka. Kamu telah mendengar firman kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu. Yang berkata sopo? Yesus. Kalau Yesus kita nggak dengar, kita mau dengar siapa? Kita mengaku murid Yesus, pengikut Yesus, Imam Rajani, biji mata Allah. Tapi kalau kita auban, keras kepala, kita ikut siapa? Ya, tetapi aku berkata kepadamu, teman-temanku di keset ini malam, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Musuh di luar rumah aja kita mesti ampuni, apalagi yang maaf satu tempat tidur, satu rumah lah. Karena bahasa Tionghoa ada pepatah, Tong Chuang Yi Meng. Artinya satu tempat tidur, beda mimpi. Yang istri kena lihat suami sudah tua, ompong peot, alias top, tua, ompong peot. Maka dia mulai bermimpi, alangkah indahnya kalau suamiku adalah Brad Pitt. Haleluya. Apa suami nggak punya mimpi? Sama podo. Istrinya sudah mengembang ke segenap penjuru dan sudah bawel. Dia pun punya mimpi. Alangkah indahnya kau di sebelahku adalah Angela Jolie. Rusak deh. Oke, 45. Karena dengan demikianlah, nah, kamu menjadi anak-anak Bapakmu yang di sorga, bukan anak-anak hantu. Kalau tidak ya berarti kita ini anak hantu. Dibalik gampang aja kok. Jadi nggak usah sekolah dulu, apa bagaimana segala macam. Sederhana, ya. Yang
menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Berarti Tuhan cinta segala bangsa. Tapi kalau kembali kepada suami istri, ada pepatah Tionghoa lagi. Harap dimengerti dan dimaklumi. Pepatah Tionghoa ini sudah ribuan tahun yang lalu. Dan kata-katanya kena itu kebanyakan diambil dari orang-orang sederhana, rakyat biasa, atau rakyat jelata ya. Jadi nggak ada kata-kata yang halus. Sedikit straight to the point. Langsung. Jia ji, sui ji, jia gou, sui gou. Di Alkitab nggak ada. Ada, tapi bahasanya lain. Jia itu menikah. Ji itu ayam. Sui itu ikut. Kembali ji lagi ayam. Jadi menikah dengan ayam, ikutlah ayam. Menikah dengan anjing, ikutlah anjing. Di Alkitab di mana? Loh, kalau mau cari ayat ini enggak ada. Tapi kan semua Alkitab tuh tertulis dan juga tersirat. Oke, ya. Ada firman yang terus terang menurut Opasi, mungkin kalau istri-istri yang belum dalam Tuhan, bukan istri-istri yang ke gereja loh. Ke gereja buat Opa biasa aja deh. Kalau dia benar-benar dalam Tuhan, pasti dia lakukan ini. Kalau benar-benar dalam Tuhan. Hai istri-istri, tanduklah. Oh salah ngomong, maaf. Bu, hai istri-istri. Nah, terima kasih Bu. Sudah belum? Gak iso, gak fair. Masa istri-istri saja. Suaminya piye? Bojone piye? Lah sama. Hai suami-suami, kasihilah istrimu. Berarti kita kan rata. Kita equal. Tidak satu yang menindas satu. Tapi kena situasi sekarang ini dunia makin hari makin egois. Ini menurut Opa, kalau Anda tidak, puji Tuhan. Dan kalau Anda bukan seperti yang Opa katakan, tidak usah marah sama Opa. Amin. Betul kan? Kalau Anda marah ya Anda kayak gitu. Gitu aja. Anda tidak tunduk pada suamimu. Iya bagaimana mau tunduk? Pengen nih. Oh ya sudah susah. Kalau sudah ya. Kung so kung yuli, po so po yuli. Wow, pemenaiku. Suami mengatakan dia pegang aturan. Begitu pula istri juga berkata, aku sih yang megang aturan. Aku sih ono aturan. Kalau begitu dua-duanya, sopo sing punya aturan? Ayo. Ada lagu Tionghoa, pop. Jadi bukan lagu rohani. Judulnya aja luar biasa. Masa kita anak-anak Tuhan kalah? Ya, 我不去计较公平不公平. Aku tidak mempersoalkan, jijau itu mempersoalkan, kungping itu kungping. Adil atau tidak adilnya. Jadi dia nerimo. Wah dahsyat ya. Iya, dahsyat. Ya, kalau kita ini ya, saya nggak tahu Bapak Ibu, karena saya dari latar belakang musik ya. Saya tahu banyak lagu, tapi kebanyakan lagu pop juga. Ini ada satu lagu begini nih. Mungkin ada yang kenal. Love judulnya. Love. Love is for the way you look at me. Oh, it's for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Lalu apa setelah can love nih? Tuh, is all that I can give to you. Aku hanya bisa memberikan cinta. Love is more than just a game for two. Bukan hanya permainan untuk berdua. Two in love can make it. Kalau berdua jatuh dalam cinta, pasti bisa kan? Take my heart and please don't break it. Love was made for you and me. For me and you. Hello. Tuh gambar itu asik tuh. Sampai tua-tua juga masih. Sekarang banyak bis tuwek. Opo, ngisi-ngisi. Opa lihat aja. Maka itu gambar Opa kan bagus tuh. Halo, gambar Opa kan bagus tuh.
Iya. Karena ya, Opa pikir ya namanya kita anak-anak Tuhan ya. Kalau kita tidak memancarkan kasih kepada sebelah kita atau pasangan kita, dalam bahasa Inggris itu disebut, dalam bahasa Mandarin disebut laupan, ya. Pas teman sama tua itu, laupan. Kita mau ngasih siapa? Kasih Tuhan. Tuhan bilang lu istri lu gak kasih, suami lu gak kasih, lu mau ngasih aku, nggak salah. Hello. Kalau ini malam kekerasan minta maaf ya. Karena Opa mau semua punya rumah tangga yang happy, ya, penuh dengan sukacita, ya. Jika kita benar-benar ingin jadi pelaku firman, janganlah kita pakai alasan untuk menunggu orang lain, menunggu orang lain berubah. No, you cannot change somebody. No, you can only change yourself. Anda tidak akan mungkin merubah orang lain, tapi Anda bisa merubah diri Anda sendiri. Di firman juga mengingatkan kepada kita, dengan imanmu yang luar biasa, hai istri maupun suami, kau bisa menangkan istri maupun suami. Dengan kelemah lembutan, bukan dengan kekasaran. Masih ingat pertama kali ketemu, kasar apa lembut? Ayo, jawab Opa. Kalau kasar nggak mungkin kalian menikah. Lembut pasti. Kakak, do you love me? I love you. So kita lap-lapan. Tapi sekarang masih ada nggak? Masih ada nggak terima kasih untuk apapun yang diberikan oleh istri maupun suami? Hello. Atau sudah dingin? Tidur pun menghadap ke arah lain. Itu opo ini? Pendeta ngomongnya opo? Loh, kita ngomong soal keluarga kok. Yang dalam Tuhan. Kalau Anda semua masih tetap mau begini ya, pasti dilihatin aja. Ya, karena sindikatan apa ya? Tapi lakukanlah terlebih dahulu dengan segala risikonya. Kita sudah berubah, kita menunjukkan kebaikan, segala macam. Dia tidak mau, it's urusan dia. Tapi yang penting kita sudah lakukan. Dan kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita menjadi mengharumkan aroma Tuhan kemana-mana. Dan itu baru kita pantas disebut anak-anak Tuhan. Dan orang yang takut akan Tuhan. Bukan orang yang hanya muncul di gereja. Sambil pegang handphone, sambil main handphone. Di kaset nggak ada kok. Di kaset nggak ada ya. Haleluya. Kaset kan anciang. Ya. Jadi katakan apa nih? Setiap kali dalam pertengkaran antara suami istri, mengapa tidak ada yang mau saling mengalah? Kecuali suami istri yang ada di keset. Amin. Tapi malah lebih memperuncing yang berakhir dengan perceraian ataupun kematian. Buat apa semuanya itu? Kalau pertanyaan begitu aja. Apa setelah itu engkau puas? Oh, dewes tak tunduk. Dewes ngaku salah kalau. So what? Lalu Anda juga bandingkan, misalkan nih kalau cerita lain nih, wah hidupku nggak koyok bojomu dan lain sebagainya. Saya kadang-kadang orang suka mengeluh ya, wah Pak, saya susah Pak. Saya suka tanya, susah dibanding sama siapa? Hello, Anda susah karena berbagai macam persoalan nih, suami atau istri atau anak atau mertua dan lain sebagainya. Oke deh, oke. Tapi Opa tanya, dibandingkan dengan siapa? Ada yang lebih susah dari Anda? Jadi bahasa ini yang Opa maksudnya apa? Ucap syukurlah. Kalau kita sudah dipersatukan oleh Tuhan, jangan neko-neko. Jangan macam-macam. Jangan izinkan, don't let the devil see your tears. Artinya, jangan izinkan iblis melihat air matamu. Akhirnya dia keplok-keplok. Kue susah kan? Nangis oh. Memangnya nangis bisa menyelesaikan persoalan? Ya enggak. Kau makin marah, iblis makin ngomong, ditunjukkan segala macam semuanya, akhirnya kau makin gak karu-karuan. Itukah yang Tuhan kehendaki buat anak-anaknya, khususnya di malam yang ada di keset. Saya berterima kasih, saya
Dikasih kesempatan. Saya juga nggak tahu apakah kita pernah ketemu atau tidak. Aku juga lali wis tuwe. Ya udahlah. Tapi tuwe kan cuman ya angka saja. Kalau kita baca Matius 7 ayat 3 sampai 5. Matius 7 ayat 3 sampai 5. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu? Semua sudah hafal ini ya. Sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, boleh kan, pada suamimu, pada istrimu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu, suamimu, istrimu, bla bla bla. Hello, kita mudah menuduh orang. Ngono, maka aku jadi ngene. Sampai kapan? Pernikahan dimulai dengan indah dan manis. Apa di waktu teng. Wah, senyum sana senyum sini. Bahagia deh. Opa sudah tanya. Kan bakal berakhir kan? Nah, kita mau akhir dengan apa? Tetap dalam kasih cinta, saling mencintai maksudnya ya. Atau kita mau mengakhiri pernikahan kita dengan kebencian, kemarahan, dendam, yang akhirnya membawa kepada kematian. Upah dosa adalah maut. Karena engkau tidak mau mengampuni. Firman pengajar suruh mengampuni. Kita nggak mau. Sakit. Bukan sakit lagi. Kalau sakit kurang ya. Bahasa Surabaya enak. Sakit. Wah, itu benar-benar sakit tuh. Ini sakit. Ya terusin, opanya bilang terusin aja, sakit tuh. Nggak lama lagi masuk rumah sakit. Sudah nggak punya uang sudah susah, tambah sakit. Nah, akhirnya kau maaf ya, Opa ngomongnya begini loh ya. Akhirnya kau inna ilahi wa inna ilaihi rajiun. Opa sering tanya di gereja loh, Bu, kalau Anda terus begini, Opa mau tanya, suamimu menikah lagi nggak? Halo, lalu anak-anakmu memanggil orang lain mami atau mama, itukah kehendakmu? Bu, saya gitu aja tanya. Begitu Pak, ini bisa dibalik. Suami juga sama. Kau terus istriku begini, bojoku ini, wes. Kalau kau meninggal, ya perempuan paling pintar kalau ngomong sama Opa. Aku nggak mau kawin lagi. Aku bilang, lu jangan cepet-cepet ngomong sama gue. Tuh banyak tuh di televisi tuh 50, 60, 70 pada menikah semua, menikahnya sama berondong lagi. Wah, kita kan enggak. Marilah. Kita harus mengampuni. Kita anak Tuhan. Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Ada amin? Dan dia sangat mencintai engkau dan saya. Yohanes 3 ayat 16. Anda sudah hafal itu. Kita pun berdoa dan doa Bapa kami juga, Tuhan ampuni dosa kami. Kalau kita tidak mengampuni dosa istri maupun suami, yang kita anggap itu dosa, yang belum tentu juga. Karena kita anggap dia berdosa karena kita anggap kita benar. Belum tentu, men. Ya. Apakah kau merasa setelah dia dikalahkan gitu ya? Kau merasa puas? Berarti kau belum dalam Tuhan. Bu, Pak, saudara-saudaraku yang lain. Excuse me. Ini ngomong adalah juga termasuk ya kehidupan lah. Ya, nih. Padahal kita mengaku bahkan menasehati orang lain dengan cara ini. Cara apa ya? Tapi kita sendiri percayakah kita? Ya, karena dalam kehidupan ini selalu ada opportunity. Itu kesempatan. In the middle of difficulty lies opportunity. Di tengah-tengah kesulitan hidup ini ada selalu kesempatan. Kesempatan apa?
Kalau kita bersama dengan Tuhan, Dia buka jalan selagi. Terima kasih untuk bantuannya. Terusin ya. Sudah ngantuk belum? Sudah makan belum nih semuanya nih? Kalau aku sih sudah makan. Ya, nah ini lagi nih tuh, indah kan? Aduh, Rose. Kadang-kadang opa lihat perempuan kadang-kadang kasihan. Tapi karena ketulusan mereka ya haleluya lah ya. Boleh nggak pakai haleluya? Gak tahu deh. Pertama kali jatuh cinta, dikirimlah sekuntum bunga. Kalau tidak dapat, dikirimlah seikat bunga. Nah, lama-lama masih untuk mendapatkan dikirim sekeranjang bunga. Kalau perlu satu rumah dikirim, wah biar bunga semua. Akhirnya sang wanita berflower, berbunga-bunga. Padahal kita nggak tahu perempuan sekarang sama perempuan yang dulu sama perempuan-perempuan yang ada di keset beda. Perempuan-perempuan sekarang lebih suka bunga. Nah, kedengaran ada yang ngomong tuh, deposito katanya. Salah ngomong ya, Bu. Maaf ya. Nih tuh cincin, bunga, segala kata rayuan di saat perjalanan berumah tangga seolah-olah hanya tinggal omong kosong. Maksud baik sekalipun bisa dianggap kemunafikan belaka. Allah lima belaka. Padahal mungkin suami setelah ikut full gospel barangkali ya, atau ke gereja masing-masing ya, dia sudah aku harus berubah. Aku gak isong ini. Aku harus berubah. Akhirnya dia mau berubah, tapi istri singkoyo kowe berubah. Aku roh kowe kecopo. Itukah yang mau kita dapat? Apakah itu bisa menobatkan seorang suami yang kita anggap amburadul dah? Tidak bisa. Maka itu pepatah Tionghoa lagi mengatakan ya, Xiang ai jiantan, Xiang ai jiantan, Xiang cu tai. Wah, apa itu? Jatuh cinta mudah. Tapi tinggal bersama-sama, serumah, tidak mudah. Karena ada lagi pepatah nih, u kuan puru sing kuan. Apa artinya lagi ya? U rumah, kuan lebar atau luas atau besar. Puru tidak sebanding dengan sing kuan hati yang lebar, yang luas. Artinya apa tuh? Bisa memaafkan, bisa menerima kekurangan suami maupun istri, bahkan anak-anak, bahkan mertua, mantu, dan lain sebagainya. Baru kita bahagia. Baru kita bisa begini sampai tua begini. Kalau kita sudah tua-tua, terus kita mau itu kuansiensi alias kepo, kita repot sendiri. Bapak Ibu saya nggak tahu keadaan Anda bagaimana. Tapi saya hanya bisa kasih tahu pengalaman hidup saya. Oke? Ujung-ujungnya tinggal berdua. Tuh, istriku menyaut tuh, cinta harus dipupuk katanya. Harus dikasih pupuk. Pupuk apa? Pupuk apa nih? Tuh, terubus katanya. Tadi ngomong apa ya? Jadi lupa nih, dipotong begitu deh. Ya. Tidak mudah untuk tinggal berdua. Kita harus saling mengerti, saling mengalah. Maka itu untuk merit gampang. Kasih tahu sama anak kita semuanya. Merit gampang. Asal punya uang dan selesai lah semuanya. Tapi tinggal bersama-sama. Nah, dulu yang kita pikir domba, baik, bla 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 dan lain sebagainya, keluarlah tanduknya. Aslinya keluar. Nah, di saat aslinya keluar, bagaimana kita sebagai anak Tuhan? Sebagai istri maupun sebagai suami. Bagaimana kita? Kita mau keluarkan tanduk kita juga. Hello, maaf ya. Ini aku gak ngomong semua ya. Tapi ada juga kok. Bahkan yang jago-jago khotbah. Ternyata munafik juga kok. Nah, kalau sampai tadi begini, opa tanya lagi, lalu maunya opo? Karepe opo? Terus bertengkar. Hello, bagi suami istri yang masih mau menikmati hidup bahagia, mari kita belajar ini malam bersama-sama, amin. Ya, Filipi 2, apa dikatakan di situ? Ya, Filipi 2.
Ya, Opa bacain ya. Ayat 14, 15. 14 and 15. Nah, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ini apa? Kue wis ladeni kue. Kue wis ngene wae. Itu termasuk sungut-sungut, Bapak Ibu. Tadi saya dapat dari teman saya bagi-bagi orang-orang pada ketawa aja. Cuma lupa ya, ada 9 tips kalau mau disayang sama istri. Iya, kasih dia ciuman ya, sambil kasih dia uang belanja. Tuh kasih dia selamat pagi, tapi sambil kasih uang belanja. Ujung-ujung uang belanja. Jadi uang itu penting buat beberapa perempuan, kecuali yang ada di gesek. Ya. Nah, 15 supaya kamu tiada beraib, tuh bercacat dan lain sebagainya ya, dan tidak ada kesempatan orang lain mengatain kita, dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya, yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Everybody can see you. Semua orang bisa lihat keluarga kita. Nih, kan bahasa Jawa ada, kalau mau menikah anak kan bibit bebet bobot. Nggak salah. Kalau kita terang, kita juga sebagai orang tua baik, anak kita juga gampang dapat jodoh. Coba bayangkan kalau kita laki-laki nih, wah terus, maaf ya, Opa ngomongin belak-belakan ya, jangan marah ya, wedoan, ngerti nggak? Anak kita bagaimana sih? Yufu piu cizi. Artinya ada papa pasti ada anak. Itu pepatah dunia. Lalu jangan, itu bapak yang ngono, atau apa mama nih ngono, yang susah kan anak kita. Maka Opa sering ngomong sama ibu-ibu ya, Bu, kalau punya anak mau menikah, anak kita laki-laki loh ya, anak kita laki-laki bukan perempuan ya, anak kita laki-laki mau menikah, ibu jangan lihat di depannya aja, jangan kalau kita ke rumah pertama kali diperkenalkan pasti tante, om, Tuhan berkati, wih, cantik, wapi. Tapi kasih tahu anakmu, ketahui karakternya dulu. Dari mana ketahui karakternya? Kan belum muncul. Gampang, lihat mamanya aja. Ada mama pasti ada putri kok. Kalau mamanya kayak Cucarowo, sausingin tuh bahasa kayaknya berisik. Ya anaknya sama, maka anakmu seumur hidup, matilah anakmu. Itu aja bahasa Opa. Tapi gak ada yang bilang Opa salah sih ya. Ya sudahlah. Jangan asal, yang laki juga, kayak yang perempuan juga, kawin sama anak laki-laki. Mantu mau api ya, wong sugi ya. Loh, jadi kita punya fokus ini di suginya loh. Bukan di karakter loh. Udah wong gereja kok. So what? Kita lupa firman. Kita dikirim ke tengah-tengah serigala, bukan ke tengah-tengah domba. Dan di samping kita di gereja juga banyak serigala. Bahkan Opa sering ngomong di gereja. Maaf ya, buat yang baru dengar ya. Di gereja bukan hanya ada serigala kok. Ular sanca, ular anaconda, kobra, ular beling, ya macam-macam, semua komplit kok, kayak gituin aja. Ayo, mau jujur-jujuran enggak? Sudahlah. Jangan hidup munafik. Kenapa? Supaya kita hidup bahagia pada masa tua, sampai masa Tuhan memisahkan kita. Iya. Karena Opa ada juga nih satu nih. Tuh lagu yang Opa suka sekali. Semoga Opa bacain aja ya, supaya semoga jadi berkat lah ya. Nah, judulnya ini tuh, Look at Us. Lihatlah kami. Itu gambar sopo yo. Kabarnya sopo ini. Sekarang sih sudah tua dua-duanya ya. Look at us. Lihatlah kami. Apa? After all these years together. Setelah berapa tahun, puluhan tahun nih kita bersama. Look at us. Lihatlah kami. After all that we've been through. Ketika kita sudah melewati semuanya itu.
Look at us, kembali lagi dikatakan, lihatlah kita. Still leaning on each other. Tetap mengandalkan satu dengan yang lain. Bukan gue, kalau gue juga aku iso irup, urip, bukan irup. Aku iso urip, kalau gue. Bukan begitu. Still leaning on each other. Ini lagu pop loh. Bukan firman Tuhan, men. Tapi kalau ini bisa, kalau keluargamu hebat. Kalau sini dikatakan apa? If you want to see how true love should be, kalau engkau mau melihat apa sebenarnya cinta sejati, then just look at us. Lihatlah kita. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, berani nggak ngomong ini? Sama yang lain-lain. Berani nggak memberikan contoh? Karena sini lagunya belum selesai nih. Tuh, aku ambil gambar opa oma tuh. Udah tua-tua tuh. Look at you. Sang laki bilang nih, sang suami ya. Lihatlah engkau. Still pretty as a picture. Berarti tetap cantik seperti waktu di fotonya. Dia foto kan banyak yang muda-muda. Waktu dia umur mungkin 20-an, 30-an lah. Cantik semuanya. Tetap seperti yang di foto. Lalu sini, look at me. Lihatlah aku. Still crazy over you. Aku tetap tergila-gila padahal sudah keriput, sudah ompong, sudah look at us, lihatlah kita. Still believe in forever. Tetap aku percaya untuk selama-lamanya. Kalau yang terakhir lagu ini mengatakan apa? If you want to see how true love should be, kembali lagi tuh. If you want to see, kalau engkau mau melihat apa sebenarnya cinta sejati, then you just look at us. Lihatlah kita, nggak usah lihat yang lain-lain. Ya, in 100 years from now, 100 tahun dari sekarang, I know without a doubt, aku percaya dengan tanpa ragu-ragu, they'll all look back and wonder how we made it all work out. Sehingga mereka bisa melihat semuanya apa yang telah kita lakukan dalam hidup ini. Chances are will go down in history. Memang dalam kehidupan yang lalu kita juga banyaklah ya kesempatan untuk ya memenang sendiri, mau segala macam ya. When they want to see, ketika mereka mau melihat betapa cinta sejati itu, kembali lagi dikata, they'll just look at us. Lihatlah kita berdua. Ya, kita memang memulai banyak suka dan duka. Ini opa tambahin aja, lagunya udah nggak ada. Sering seolah-olah sudah tidak mampu untuk mengatasi tentu ya. Tapi karena ada kasih Tuhan, maka itulah yang mampu membuat kita bertahan. Iya, kalau nggak cuma ngomong doang, om bro, sorry aja. Itukah kita? Pernikahan sekarang opa lihat ya, maaf ya. Kalau tidak ya nggak, puji Tuhan. Hanya cuman ya kena status, kena anak-anak, atau nama, takut malu, ya, atau bahkan juga soal uang juga, ya, yang bisa mempertahankan sebuah rumah tangga. Tapi itu kan semua kemunafikan gitu, kepalsuan. Tidak ada benar-benar cinta lagi, nggak ada. Berarti kalau tidak ada cinta, tidak ada kasih, berarti tidak ada Yesus, karena Yesus adalah kasih. Sederhana aja, nggak usah puter-puter deh. Karena aku juga orangnya nggak suka puter-puter, terus terang aja. Tapi mari, Bapak Ibu yang saya kasihi di Keset, saya dikasih kesempatan ini malam ya terima kasih. Sedikit lagi, saya nggak tahu apakah Pak Hadi atau Ibu Yuliana, saya boleh ada tanya jawab atau enggak, saya nggak tahu. Saya sih ikutin aja ya. Oke. Ya, ada tanya jawabnya, Pak. Oke, sebentar ya. Dikit lagi ya. Siti meneh. Mari lupakan perbedaan dan ketidakcocokan. Kalau kita nggak mau melupakan, ini apa yang kita sanggup angkat ya atau terima harus kita sanggup lepaskan. Tapi kita laki-laki jangan, Pak Hari suruh lepasin lu, bojoku lepas wae. Bukan itu ke sana. Dosa, nggak boleh. Ya. Mari lupakan perbedaan dan ketidakcocokan. Nikmatilah waktu yang masih Tuhan berikan dengan tidak mengikuti hati tapi firman Tuhan. Ikut ini hanya amsyong.
Cari mati, orang Glodok bilang begitu. Cali mati. Mereka nggak bisa ngomong cari mati. Cali mati. Nah, iya. Mau apa? Amsal 6 mengatakan apa? Sedikit lagi ya Bapak Ibu ya. Sabar ya. Amsal 6 ayat 23. Karena perintah itu pelita. Perintah firman Tuhan tentunya ya. Dan ajaran itu cahaya. Dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Way of life. In Jesus. Bukan dalam kita. Bukan dalam emosi kita. 105 sudah hafal? Hafal. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sudah belum ada terang kasih Kristus dalam kehidupan kita Bapak Ibu? Firman satu ayat lagi selesai. Amsal 6 ayat 23. Oh sudah, tadi sudah dibaca, sorry, maaf. Nah yuk, bagaimana? Apakah pernikahan kita seperti ini? Tuh, seperti gambar ini. Karena ini nih, baru ada pernikahan. Kalau ini nggak ada, selesai. Tadi Ibu Rika sudah ngomong loh. Memang penting, Ibu Juliana juga udah ngomong. Memang penting uang. Kita waktu pernikahan kalau sampai nggak ada uang untuk disusu, suami istri bisa ribut loh. Susu buat anak maksud saya ya. Tapi apakah itu? Kita mau ngapain? Saya diundang, terima kasih. Sebagai orang tua, sebagai sahabat, sebagai hamba Tuhan. Maka saya lebih senang selalu saya punya YouTube, saya nggak pakai pendeta. Saya pakai opa saja. Bukan mau dituakan, bukan. Karena saya pikir apa sih? Karena tujuan kita adalah melakukan firman Tuhan. Supaya orang-orang bisa melihat terang kasih Kristus ada dalam kehidupan kita. Dan kita tidak menjadi batu sandungan dengan kehidupan kita sehari-hari yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Ayo, Bu Juliana, saya balikin. Mau tanya jawab silahkan. Ya, terima kasih Opa. Tapi soal keluarga aja ya. Ya, terima kasih Opa. Ingat ya Bapak Ibu, lupakan perbedaan dan ketidakcocokan, tapi kita harus menikmati waktu yang masih Tuhan berikan dengan tidak mengikuti hati, tapi mengikuti firman Tuhan. Amin. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini banyak pertanyaan Opa. Mungkin gampang ya untuk dibicarakan, gampang kalau ngomong. Nah, melakukannya ini. Mungkin banyak yang mengeluh, banyak yang nyimpen dalam hati. Mari Bapak Ibu saya undang yang mau bertanya, nggak usah malu-malu, biar Opa yang jawab semua ini. Segala kegelisahan, apa pergumulan, boleh ya Opa ditanyakan ya? Boleh. Apa yang aku bisa sharing, tak sharing kan? Terima kasih Opa. Kita kasih waktu 15 menit Bapak Ibu. Gitu ya Pak Hadi? Ya, betul. Mari. Ya, malam Ci Juli, ini saya ada pertanyaan nih. Ya. Langsung aja Pak. Selamat malam Pastor Hari. Aduh, terima kasih aja, Pak. Saya panggil Opa Hari aja ya. Baru kenalan ya, maaf, minta maaf betul-betul. Saya tahu semua teman-teman dipanggil pastor. Tapi bagi saya lucu Pak. Kenapa? Karena saya Jangan di mute host. Maaf Opa, masih ke mute. Halo. Ya sebentar, sudah. Oke. Ya maaf ya, Opa. Saya lebih suka dipanggil Opa. Maaf ya Pak, terima kasih ya dipanggil pastor ya, bukan nggak terima ya. Tapi saya punya pikiran dari dulu waktu dari kecil sampai taunya pastor tuh pastor. Pastor tuh gak menikah. Jadi kalau sekarang pastor pada menikah, saya tuh bingung. Itu Pak. Terus, ayo silakan. Ya, terima kasih Opa Hari. Ya. Ini khotbah Bapak malam ini sungguh menguatkan saya nih Pak. Saya ini ada sedikit pertanyaan nih mengenai kehidupan keluarga nih ya. Yo. Tadi saya terkesima dengan suatu statementnya itu loh. Mengenai yang gitu loh, cinta sejati itu coba lihatlah ke diri kita gitu loh. Iya. Itu sekarang nih saya mau menanyakan mengenai ini Opa.
terutama untuk kita yang sudah menikah ini ya, kan kita sekarang ini kan menjalani kondisi yang tidak mudah, memasuki istilahnya itu kan pandemi yang banyak orang bilang ini pandemi ini mungkin bisa cukup lama, ya akan menjadi epidemik ya, istilahnya itu pandemi yang lama banget yang kita tidak tahu ujungnya seperti apa. Nah ini kan seperti kita lihat untuk waktu belakangan ini kan hubungan suami istri itu kan banyak yang sudah renggang, bahkan sudah retak, bahkan even yang sudah divorce loh. Jadi istilahnya itu kan baik suami atau istri itu sudah tidak ada kecocokan lagi dan tidak bisa menerima. Nah ini kira-kira tuh bagaimana Opa kita menyikapi kondisi seperti ini? Karena tadi itu kan seperti yang kita bilang ya, memang kita ini kan harus semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita memohon minta petunjuk dari Tuhan, Tuhan yang akan menguatkan kita. Tapi di satu sisi kita mengarungi bahtera kehidupan ini, sebagai contoh ya, pada saat kita mengalami suatu badai kehidupan itu kan let's say kita punya pasangan hidup tuh dia bertemu dengan orang tuanya atau saudaranya yang mungkin dalam arti itu tidak mengalami efek di saat pandemi corona ini, atau bahkan dia usahanya makin berjaya gitu loh. Sehingga dia pada saat waktu kumpul-kumpul dia bilang gini, makan dulu kamu punya suami punya gantengnya, kamu kawin sama dia cuma kawin sama gantengnya tok. Nah, itu contoh loh, Opa. Itu juga lagi misalkan ada seorang suami itu kumpul-kumpul sama keluarganya, sama kakaknya atau sama orang tuanya, dia diledek. Itu makan kamu punya istri itu yang cantik itu. Cuma tahunya apa? Ngomel-ngomel tok. Saat kamu lagi ada permasalahan di kerjaan kamu, apakah dia bisa bantu enggak? Bisa terima kenyataan enggak gitu. Nah, itu kira-kira gimana Upaya kita menyikapi Upaya? Terima kasih. Pak Sopo iki aku panggilnya dengan Pak Sofian. Sofian. Oke, thank you. Aku global aja jawabnya ya. Sebetulnya semua kembali kepada individunya masing-masing, Pak. Iya. Maka tadi aku bilang kita banyak sebetulnya bukan menuduh, apalagi menghakimi, tidak. Pengalaman yang mengajarkan saya bertemu dengan banyak orang Kristen yang munafik. Ngakunya percaya Tuhan, tapi dalamnya hidup bersama dengan hantu. Apakah hantu itu? Emosi. Dan juga maaf, banyak orang Kristen tidak mengerti. Maka itu Opa sering ngomong buat yang ibu-ibu di gereja. Jangan bergaul dengan yang menguras energi. Jangan kau bergaul dengan yang tidak sama levelnya ekonominya. Karena itu akan membuat engkau rusak. Karena orang dalam persoalan kita berdua, kalau datang orang ketiga, siapapun dia, rusak rumah tangga kita. Kita dengar omongan orang terus. Lama-lama, ya benar juga deh omongan dia. Suamiku memang moyung, no use. Istriku wis, wah, dah. Cantik sih cantik, tapi wow, mangan no cantik. Masuk Pak. Sama dengan kalau kita dengar pukulan gendang atau genderang yang dung, 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 dung. Kita dengerin terus itu, masuk. Akhirnya tanpa sadar kita ikut dung, 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 dung begitu. Nah ini kita harus mengerti dalam bahasa Tionghoa atau huruf Tionghoa itu jelas Pak. Saya bukan bilang Alkitab gak jelas, ya bukan itu bahasanya, jangan ke sana ya. Huruf Tionghoa rumah tinggal disebut cu cia. Cu itu huruf cu itu tinggal, oke? Cia rumah, ya. Oke, rumah tinggal juga boleh ya. Itu huruf itu, cu itu satu huruf ren, manusia. Di sebelah kanannya cu, Tuhan. Cu ini bisa dibelah lagi dengan satu wang, raja, atasnya satu titik. Jadi raja dan segala raja. Chinese saya dari ribuan tahun mengerti kalau rumah tangga mau aman harus manusia tinggal bersama dengan Tuhan, Pak. Kalau kita bisa bersama dengan Tuhan, saya percaya Pak, karena saya sudah umur segini, saya tetap percaya semua bisa dilalui. Walaupun memang kadang-kadang berat, kadang-kadang juga emosi datang, kadang-kadang juga omongan orang lain, wes sing koyo ngono wes. Tinggalnya apa? Bahasa Jawa tinggal ya. Udah
ganti wes. Kenapa? Kita bisa ngomong begitu kenapa? Kita punya uang. Nah saat kita nggak punya uang, kalau kita punya istri yang baik. Nah ngomong-ngomong ini maaf, ini mungkin agak sedikit panjang. Saya minta maaf Pak Sofyan dan teman-teman. Saya kasih contoh yang mungkin buat Anda agak sedikit entah baru dengar, tapi sebetulnya udah lama dengar menurut aku sih. Cuma pendapatnya dari hamba-hamba Tuhan bisa lain-lain nih. Ya bisa lain-lain. Jadi terserah Anda lah. Saya mau tanya sama Ibu aja deh, ibu-ibu dah. Ibu Yuliana boleh mewakili nggak, Bu? Boleh, Pak. Oke, terima kasih ya, Bu ya. Bantu ya, Bu ya. Bu, istri Ayub bagus atau jelek? Sifatnya. Jelek. Jelek. Kenapa? Dia bukan menguatkan suaminya, tapi menjatuhkan untuk jauh dari Tuhan. Oke. Jawaban hampir semua sama. Bahkan hamba-hamba itu ada yang berpendapat Ayub menikah lagi, tapi saya ke sana loh ya. Itu saya nggak ikut campur. Karena setahu saya baca buku Ayub, saya tidak mendapatkan Ayub menikah lagi. Oke, ke satu. Lalu selanjutnya, menurut saya, ini kadang-kadang jadi pertentangan nih, tapi saya nggak mau jadi pertentangan. Terserah mau terima mau enggaknya. Menurut saya malah istri Ayub begini, Bu. Loh kok iso? Iya. Saya mau tanya kepada hai ibu-ibu. Kalau kau punya suami yang setia sama Tuhan, pelayanan bla 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 dan lain sebagainya, tiba-tiba dia dibikin bangkrut. Dibikin belas. Sakit bener. Apa ibu nggak punya emosi? Emosi. Nah, itu menurut aku, kenapa aku berani ngomong begini? Karena menurut aku sudah tanya sama beberapa teman yang ahli-ahli Alkitab. Ya, bukan mereka menyetujui, tapi mereka punya pandangan sendiri. Tapi ada juga yang sama pandangannya sama saya. Itu adalah emosi sesaat seorang wanita. Kenapa saya bilang begitu? Karena tidak ada satupun ayat yang mengatakan istri Ayub dikutuk Tuhan. Atau Tuhan marah seperti istri Lot. Yang dijadikan tiang garam gara-gara hanya cuman lihat dia punya harta, dia punya Hermes, Vuitton, dia punya berlian yang belum ke bawah, lalu Tuhan marah. Tapi istri Ayub setia. Yu Chen Mo Chen ngai ke laukung. Ah, ngerti gak tuh? Ada uang nggak ada uang, suamiku. Itu istri Ayub, Bu. Sehingga akhirnya tidak ada satupun ayat yang mengatakan Ayub menikah lagi dan dia diceraikan bahkan dan sebagainya. Tapi mereka punya anak lagi, kembali dipulihkan lagi. Nah, ini kembali terserah lah. Boleh tanya sama Bapak Gembala, Bapak Ibu sendiri semuanya. Ini pemikiran saya. Nah, kalau rumah itu ada Tuhan, segala macam yang menimbulkan emosi, Pak Sofyan ya, itu bisa Pak Sofyan mau jujur nggak? Apakah saya setua ini nggak punya emosi udah? Ayo Pak Sofyan, ayo. Punya, Opari. Punya lah. Kita laki-laki punya gengsi, punya emosi. Kalau sudah ngalah nggak mau ngertiin, ya kita juga kadang-kadang, kok gini. Cuman karena ada firman, ada Tuhan istilahnya, maka itu bisa ditekan. Ya wes lah, sekarapmu lah, bahasanya gitu. Sehingga rumah tangga bisa jadi aman. Nah itu berarti kita manusia tinggal bersama dengan Tuhan. Tidak bersama dengan hantu. Kalau bersama dengan hantu, entek wes. Entek. Kira-kira begitu Pak Sofyan. Memang ngomong gampang ya, tapi aku sudah ngalamin. Terima kasih Opari. Sorry ya, ngomong sih gampang. Ini luar biasa nih Opari. Puas Pak Sofyan? Ya puas nih. Kalau nggak puas boleh tanya lagi nih soalnya. Boleh. Saya puas kok, tapi saya sungguh terkesima tadi yang mengenai pihak ketiga loh. Nah, memang itu pihak ketiga itu yang sering menghancurkan hidup kita nih. Iya, benar. Maka itu Pak, kita punya kekuasaan, kita pun dikasih kuasa sebetulnya. Jadi imam. Maksudnya apa sih? Kalau kita nggak jadi imam di rumah, yang jadi imam adalah istri, entek. Betul. Sorry ya, ibu-ibu minta maaf. Anda menghormati nggak kita sebagai suami? Mungkin kita salah. Baik-baik dong, Bu. Pak, jongono, Pak. Aku masih tresno loh karo
sampean. Ya, kowe masih ganteng kok, Pak. Jangan ngono lah. Aku izin loh, Pak. Kan enak ngomongnya. Akhirnya kita pun ya sorry ya aku salah dah. Tapi kalau kowe tahu, wes entek wes. Entek. Istri itu istri yang begitu Pak Sofyan ya. Maaf menurut saya. Kalau saya tidak diterima ya saya minta maaf lah. Saya memang begini. Saya bilang nggak ada Tuhan. Ya. Kalau ada Tuhan nggak mungkin. Nggak mungkin bisa begitu. Walaupun dia marah. Dia tahan. Seperti istri Ayub. Keluarlah. Kata-kata yang sebetulnya banyak orang tidak pantas. Sebagai istri yang suami lagi sering jatuh. Bukan didukung. Malah wah. Tapi itu emosi. Tuhan juga ngerti. Maka dipulihkanlah semuanya itu. Gitu aja. Karena kalau kita melibatkan Tuhan, seperti tadi di pernikahan di Kana, selesai. Anggur yang biasa jadi anggur yang lebih manis daripada awal. Itulah pernikahan kita. Kita sama-sama sudah tua kok. Apa sih? Mantap, Opa. Satu lagi nih, Bu Liana, tiba-tiba teringat nih. Satu lagi ya. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya cuma tanya aja ya, hanya tanya ya. Anda yang jawab sendiri ya. Berapa lama kalian masih bisa berdua? Jangan nanti sudah hilang satu, baru di rumah duka, di kuburan. Sorry dah, ya. Ini aku loh. Kalau mau salin Ibu Liana sama Pak Hadi, undang aku. Ya, wes kono. Opa, Ya. Opa Hadi. Ya, Hei. saya mau bertanya ini, Opa. Ya. Oke. Saya Rita, Wan An, Opa. Wan An, sencufu nih. Sencu. Gini, Opa. Ya. Kebetulan saya ini mungkin setengah curhat juga. Mungkin kalau Opa bilang tadi saya ada yang munafik, itu saya, Opa. Saya mengakui. Saya ini tahu Tuhan, saya mengenal Tuhan, saya tahu firman Tuhan, tapi saya bergumul dengan hantu. Nah, ini begini ya, Pak. Saya ini menikah 25 tahun. Kemudian dari awal pernikahan, saya tidak pernah memandang dia siapa. Ya. Dia punya apa. Yang penting kita Yes. berjalan seiring dengan waktu. Ternyata semuanya pasti tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, kan begitu kan. Pasti ada bumbu-bumbu, tambah garam, ditambah gula, jadi rasanya jadi macam-macam gitu. Kemudian sudah mengalami KDRT, saya tetap bertahan di usia pernikahan yang ke-13, di mana dia mengatakan ingin berpisah. Tapi saya tetap pada pendirian saya bahwa apa yang sudah disatukan Tuhan itu tidak dapat dipisahkan. Yes. Saya bilang, kalau kamu mau mengambil dosamu, silakan. Ya. Tapi saya tetap pada pendirian saya, kamu adalah suami saya. Yes. Gitu. Terserah, up to you, saya bilang itu. Di pernikahan ke-13 itu juga kami akhirnya mengalami pemulihan, Opa. Kami ikut suatu komunitas ada yang namanya Pria Sejati, wanita bijak waktu itu. Iya, I know. Kami akhirnya bertahan sampai di tahun ke-5. Dari 13 berarti ke usia pernikahan 18 tahun. Yang saya herankan itu dia sudah mengerti firman. Kalau saya tanya, orang tanya dia, saya sering saya juga ikut begini apa? Maaf, saya dari karismatik. Yes. Kemudian saya juga mengikuti evangelisasi pribadi, jadi bukan evangelisasi untuk membongkar kitab suci ya, Pak ya, bukan. Yes. Jadi evangeli pribadi. Jadi saya tahu siapa diri saya menurut Tuhan, seperti itu. Saya mengalami ini terus terang, saya ini dari tadi mau bertanya itu jantung saya itu udah dop, tapi ini kayak ada sesuatu gitu, Pak. Tenang aja, Bu, tenang. Adem panas ini badan saya. Saya bilang gini, saya tahu bahwa saya salah. Saya salah. Pasti kalau terjadi sesuatu itu kedua belah pihak itu pasti salah dua-duanya gitu kan.
Tapi saya mencoba untuk memperbaiki dan menerima seperti itu. Tidak semakin membaik, malah semakin memburuk, bahwa dia tidak mau ke gereja, semakin kasar dengan anak, sampai kembali lagi terjadi KDRT lagi gitu. Bahkan masalah ekonomi pun dari awal pernikahan sampai hari ini, dia itu kalau mama bilang tuh seperti laulek Puk Chong Yung, jadi sudah tua, jadi nggak tahu diri gitu loh. Sudah mau dibuang lah ya. Nah, seperti itu. Sekarang dia hanya bisanya lantu jong cepak le, ya toh, cusak tiao, jadi tinggal dibelet kok gitu loh. Jadi dia merasa bahwa saya bisa bekerja dan ini apa menutupi segala keperluan rumah tangga. Saya juga sering dibantu dengan saudara-saudara. Kebetulan saudara mama kan totok semua, jadi kami tidak mempermasalahkan itu karena semuanya membantu gitu. Karena dari keluarganya mama sama papa itu, walaupun mereka bersih tegang dalam rumah tangga, mereka sampai tua gitu loh, sampai mama sama papa pun walaupun bertengkar pun ya sampai papa meninggal pun ya mereka masih tetap jadi satu gitu loh. Dan saya itu menilai dan menyontoh seperti itu. Nah, tidak mau ke gereja, tidak bertanggung jawab, dan bahkan keluar kata-kata ke anak-anaknya bahwa saya menyesal punya anak kamu. Itu yang membuat saya seperti jantung saya, badan saya, kepala saya itu seperti dihantam sama palu. Setelah itu saya ini sekarang posisinya adalah di ujung tanduk yang tidak tahu harus bagaimana. Jadi saya mengenal Tuhan, saya tahu firman Tuhan, tapi saya juga ingin memberikan pembelajaran bagi dia. Bagaimana kalau sekarang ini posisi saya ada di mama, karena mama juga sekarang kan lagi butuh teman karena sudah laulek juga, sudah disepuh, sudah tua, jadi saya harus kebetulan harus mendampingi gitu. Jadi saya sekarang berada di dua rumah yang berbeda. Sekaligus saya ingin memberikan pengajaran kepada dia bahwa bagaimana kalau kamu tidak ada saya gitu loh. Mungkin saya merasa egoisan saya itu keluar gitu loh. Saya merasa itu. Kalau dibilang cinta sudah tidak ada lagi cinta Pak. Tapi kalau dibilang sayang, Bu Yuliana sering bilang sama saya, "Halo, kamu itu masih cinta sama cinta tidak, tapi saya masih sayang sama dia, saya masih mengkhawatirkan dia, apapun yang terjadi dengan dia, saya pasti bertanya. Kalau orang mau bertanya itu kan berarti masih care, masih peduli gitu loh, Pak. Nah, apa yang saya perbuat ini sekarang itu, kalau saya merasa bahwa saya salah gitu loh. Nah, kalau menurut dari Opa itu bagaimana saja? Oke, thank you Bu. Saya sebagai teman baru ketemu, tapi ya sebagai sama-sama tua lah kita ya. Mungkin saya lebih tua sih. Ini jawaban memang kadang-kadang kita hamba Tuhan kalau diajak counseling. Terus terang banyak yang nggak puas. Kenapa? Karena kembali seperti Pak Sofian tadi katakan, ngomong mah gampang. Coba alami kayak aku. Gak iso. Saya bilang iya, benar. Lalu apakah ibu salah? Sebetulnya kalau menurut saya ibu tentu, kalau ibu mau terima ya, ibu tentu salah. Loh, kok aku? Salahnya bukan sama dengan suamimu. Salahnya beda. Salahnya apa? Ibu lupa firman. Penyakit orang Kristen adalah yang paling disayangi adalah apa? Lupa firman Tuhan. Aku nggak lupa, ya puji Tuhan. Tapi ada firman Tuhan yang mengatakan kalau engkau mengalir dan sebagainya, maka engkau menaruh bara api di atas kepalanya. Kalau ibu mau mengajar suami ibu dengan cara ibu urus rumah yang lain, misalkan gitu ya bahasanya ya, ibu nggak salah. Bu, kita tidak bisa, tadi saya sudah ngomong, kita tidak bisa mencari orang yang cocok seperti apa yang kita mau. Nah ibu sudah dapat beliau, ya sudah. Aku cuma hanya, tadi aku udah ngomong, berapa tahun lagi sih Bu? Tuhan juga lihat keluhan kita. Tuhan dengar doa kita. Tuhan tahu segala macam persoalan yang kita hadapi, kuat atau tidak kuatnya. Tidak semua seperti gambar animasi tadi yang kuat terus. Yang tadi gambar pun terlepas juga tuh.
apa salibnya. Tapi bukan berarti dia diam di situ. Dia bangkit bersama Yesus. Akhirnya dapat satu kekuatan. Nah, ibu kalau mau kuat dalam menghadapi ya beliau ini yang sudah tidak bertanggung jawab dan lain sebagainya, ya ibu hanya bisa bersandar kepada Yesus. Cuma itu aja. Ibu mau ngomong sama 1000 pendeta, jawabannya itu. Cuma saya tidak mau memakai ayat yang tadi ibu pakai. Yang umumnya dipakai oleh para hamba Tuhan. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan manusia. Ada ayat lain, cuma lupa nggak mau ngomong aja. Kalau ngomong kan jadi orang salah ngerti. Nah, Bu, mari kalau ibu sudah terima dia, ibu sudah jadi istrinya, ya sudah, ibu baik-baik aja. Firman, beri maka kau akan diberi. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ini memberi apa sih? Duit? Hanya uang? No. Memberi perhatian, memberi kasih, memberi mengalah, memberi menerima, memberi mengerti, dan lain sebagainya. Akhirnya lama-lama ya maaf bahasa apa ya, sing opo itu ya. Bahasa Inggrisnya kolapsi. Tak tahu. Yang jatuh istilahnya dengan segala macam problem, itu dia, bukan Anda. Betul nggak, Bu? Kalau ibu pakai cara ibu untuk menundukkan dia, nggak bisa, Bu. Laki-laki, aduh, aku ngerti lah. Hanya yuk pergi ya, ngai dapat yang baru. Ngerti nggak? Lu sudah kemana-mana, ngai dapat yang langsing, lu sudah langsung. Alasan kita 1001. Dan ibu memberi kesempatan kepada dia untuk jatuh dalam dosa. No. Anda salah. Ini istriku dengar di sini. Apakah dia selamanya aku baik? Belum tentu menurut dia barangkali. Ada aja kekonyolanku barangkali. Hamba Tuhan kok ngono. Lah aku gak mau munafik ngomongnya. Itu aja. Daripada kita baik-baik sama istri depan jemaat, wah segala macam. Tapi kenyataan jatuh dalam perselingkuhan. So what? Bu, jangan kasih kesempatan kepada dia, Bu. Ibu harus tetap mengurus dia sampai terakhir. Dan kalau ibu mau, maaf, aduh ini bahasa susah sih karena online ya. Nanti orang salah ngerti. Seperti tadi tuh, taruh bara api itu artinya apa sih? Coba tanya deh sama yang ahli-ahli deh. Berarti itu juga sama juga dia yang sengsara, bukan kita. Akhirnya Tuhan selesaikan. Dan jangan lupa Tuhan juga datang ke dunia bawa pedang untuk memisahkan. Itu jarang dibaca itu. Pasti jarang dibaca dapat. Gak berani itu. Iya. Kenapa dipisahkan antara orang tua dengan anak dan lain sebagainya semuanya? Kenapa? Karena yang satu akan membinasakan yang satu. Maka Tuhan pisahkan. Bukan Tuhan setuju perceraian, bukan itu bahasanya. Tapi mungkin dengan maaf, sakit dan kematian kita dipisahkan. Selesai, haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Tinggal mau pakai kesempatan atau enggak. Itu aja. Ya, kena jangan lupa ya kalau bahasa Tiongkok begini. Ibu kan ngerti ya pasti ya. Jia bu shi zanchang, shi qingchang. Terjemahannya ya, rumah tangga bukan arena pertempuran, tapi adalah arena cinta kasih. Cinta kasih. 家不是讲理的地方，是讲爱的地方。Rumah tangga bukan bicara mengenai lu bener, wah salah dan sebagainya. No. Bicara fair, no. Lu nggak fair, nggak. Ada rumah tangga adalah bicara mengenai ai. Huruf Tionghoa kalau ditulis ai dengan kaligrafi dahsyat. Saya sempat di sini, ya. Itu ai itu kalau dibalik 90 derajat, ai kan begini ya. Tulisnya begini ya. Kalau kita balik begini, itu bisa jadi sen, jadi Tuhan. Dahsyat loh. Dan di tengah-tengah kata-kata ai, ada sing, ada hati. Nah, kalau kita masih ada Tuhan, dan masih ada hati, kita bisa menerima orang lain seapa adanya. Walaupun memang kalau bicara kemanusiaan, sakit. Bahkan kalau ngomong ke orang ketiga lain, seperti Pak Soben tadi katakan, ke orang ketiga, goblok. Maaf ya Bu, saya memang begini cara ngomong itu. Goblok
wis dua lah. Bojo sing kayak ngene wis setya. Iya, orang boleh ngomong, Tuhan kan ngomongnya lain. Betul. Terima kasih ya Bu ya, maaf ya. Kalau kurang Ibu boleh minta telepon saya, boleh WA ke saya sama Ibu Yulana. Ya, kalau mau konseling. Karena ini kan nggak mungkin panjang kan? Iya. Iya, Karena Opa. Saucia ya. Halo? Ada satu lagi, Opa. Terakhir, pertanyaan terakhir. Boleh, Opa? Boleh, Ini dari Pak mau 5 jam Bambang. lagi juga boleh. Iya, dari Pak Bambang, dia ada pertanyaan di chat room. Shalom Opa Hari, saya sangat diberkati malam ini. Saya mau nanya, apa resepnya Opa tetap bersemangat melayani sampai saat ini? Mungkin bisa bagi resepnya. Thank you and God bless you, Thank you. Opa. Pak siapa Bu? Pak Bambang. Pak Bambang. Terima kasih Pak Bambang ya. Bless you. Kok bisa semangat sih? Sederhana Pak. Saya nggak punya resep apa-apa. Tapi kok ini mau dikatakan resep ya terserah. Kesatu dalam pelayanan istri itu harus satu visi. Itu mendukung. Satu. Itu sudah membuat kita lebih enteng dah. Kedua, juga yang sebetulnya nggak ada ke satu kedua lah. Semua sama lah ya. Saya hanya sederhana Pak. Sekarang umur saya 78. Apakah saya sampai 80? Nggak ada yang bisa jawab. Saya pun nggak tahu. Besok mati pun saya nggak tahu. Maka saya ini hari kalau masih dikasih kesempatan melayani, ini minta maaf bahasa saya mungkin terlalu belak-belakan. Saya nggak pernah tanya satu gereja pun juga soal persembahan kasih. Terserah. Ono ya haleluya, enggak ono ya wes. Karena tujuan saya apa? Hanya Tuhan begitu baik sama saya Pak. Apa yang saya bisa balas? Enggak iso apa-apa. Cuma bisa memberikan sharing-sharing kehidupan buat semua orang yang masih mau dengar. Kalau nggak mau dengar, saya juga nggak bisa apa-apa. Semoga dengan tuanya saya begini, saya masih ada semangat. Ya, itu bisa memotivasi yang muda-muda. Ayo nyok, jangan loyo. Walaupun sekarang ekonomi lagi turun semuanya. Ya udah, jalan terus. Apakah kami hamba? Jangan teman-teman Surabaya jangan salah ngerti ya. Aku orangnya belak-belakan loh ya. Apakah cuma para pedagang yang omsetnya turun? Hello. Ayo Pak Hadi juga jawab, Ibu Yulan juga bisa jawab. Apakah kami nggak turun? Hello. Ada yang jawab, oh pasti Pak, wis banyak, wis apa, wis wah. Simpenannya terserah mau ngomong apa ya terserah. Aku cuma hanya mau kalau orang kena hujan, kita juga kena hujan. Kalau orang kebanjiran, kita juga kebanjiran. Itu bahasa saya. So, saya pergunakan waktu sebaik-baiknya. Tuhan masih kasih saya mini hari. Bisa tiba-tiba dapat undangan dari Ibu Yulana dan Pak Hadi. Haleluya. Ketemu teman-teman baru lagi Surabaya. Walaupun saya sebelum pandemi sering Surabaya ya. Setiap bulan bahkan di Betani. Ya, tapi haleluya lah. Ketemu teman baru lagi. Orang bisa lihat lagi. This is my life. Tanpa topeng. Tidak ada topeng. Karena saya ngomong ini istri saya dengar. Ada di ruangan di kamar ini semuanya. Ya begitu Pak Bambang. Hanya cuman Yesus sudah terlalu baik sama saya. Ya inilah yang saya lakukan. Semoga menyenangkan hati Tuhan. Itu aja. Ya terima kasih Opa Hari. Yes. Tuhan berkati Pak. Sama-sama, bless you. Terima kasih Opa. Yes. Ini jamnya sudah semakin malam, tambah panas, tapi sayangnya waktunya yang nggak ada. Terima kasih banyak firmannya, sharing-sharingnya sungguh sangat menguatkan Opa. Buat kita semua, Opa sudah banyak pengalaman, kita masih banyak belajar. Ada yang benar-benar kita harus ingat ya Opa ya, tadi yang Opa bilang ya Bapak Ibu, lupakan perbedaan dan ketidakcocokan, karena nggak pernah mungkin kita bisa jadi sama pasangan kita. Kita satu saudara aja nggak pernah jadi sama, apalagi lain papa lain mama. Jadi nikmati aja waktu yang masih Tuhan kasih buat kita, untuk kita tetap bersuka cita, kita tetap bersyukur atas pasangan kita, apapun keadaan mereka. Kita tetap mengikuti firman Tuhan, bukan mengikuti hati kita. Gitu ya Opa? Yes, right. Ya, terima kasih banyak Opa. Sekarang kita sudah di penghujung acara, sebelum kita